Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, kami dari kelompok 1 kelas 10 IPA 4 akan mempresentasikan mengenai larutan elektrolit, larutan non-elektrolit, serta penjelasan mengenai reaksi ionisasi yang terjadi dalam sebuah praktikum. Larutan elektrolit. Secara sederhana, larutan elektrolit dapat dikatakan larutan yang memiliki partikel-partikel berupa ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Berdasarkan proses pembentukannya atau ionisasi, larutan elektrolit terbagi menjadi dua. Yang pertama, larutan elektrolit kuat, yaitu elektrolit yang terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sepenuhnya dalam larutan air atau dalam keadaan lebur. Yang kedua, larutan elektrolit lemah, yaitu elektrolit yang tidak terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sebagian sehingga jumlah zat yang terurai menjadi ion tidak banyak dan menjadi penghantar listrik yang buruk. Lalu, larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit merupakan kebalikan dari larutan elektrolit. Larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik, dikarenakan zat-zat yang dilarutkan tidak menghasilkan ion atau tidak mengalami ionisasi sama sekali. Nah, gambar di bawah ini merupakan salah satu contoh penggambaran perbedaan jumlah molekul ion yang dimiliki oleh elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit, di mana larutan non-elektrolit tidak menghasilkan ion-ion yang bergerak bebas, sehingga tidak akan menghantarkan listrik. Sedangkan pada larutan elektrolit kuat maupun lemah memiliki ion-ion yang bergerak bebas, meskipun untuk larutan elektrolit lemah tidak menghasilkan ion sebanyak elektrolit kuat, sehingga lampu yang menyala pada elektrolit lemah tidak seterang atau dapat dikatakan menyala redup dibandingkan elektrolit kuat. Elektrolit senyawa ion dan kovalen. Berdasarkan dari terbentuknya ikatan ion dalam larutan, senyawa yang termasuk elektrolit adalah senyawa ion dan kovalen polar. Sedangkan untuk senyawa yang termasuk non-elektrolit adalah senyawa yang ikatannya terbentuk dari senyawa kovalen non-polar. Senyawa ion, NaCl aki, Na+ aki, Cl- aki. Sesuai namanya, senyawa ini terdiri dari ion-ion yang bergerak bebas dalam pelarutnya. Contohnya larutan NaCl, di mana terdiri dari ion Na+ dan ion Cl-. Senyawa NaCl hanya dapat menghantarkan listrik jika dilarutkan atau dilelehkan. Sementara, jika dalam bentuk kristal atau padatan, NaCl tidak dapat menghantarkan arus listrik karena ion tidak dapat bergerak bebas. Senyawa kovalen polar. HCl aki, H+ aki, Cl- aki. Senyawa kovalen bersifat polar apabila dilarutkan ke dalam air, karena air merupakan pelarut polar. Antara molekul air dan molekul zat terlarut akan terjadi tarik-menarik yang cukup kuat untuk memutuskan ikatan-ikatan molekul tertentu dan membentuk ion, sehingga dapat disimpulkan hanya senyawa kovalen polar dalam bentuk larutan saja yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan yang berbentuk lelehan atau padatan tidak dapat menghantarkan listrik. Contoh larutan termasuk dalam senyawa kovalen polar adalah larutan HCl atau yang biasa disebut larutan asam klorida. Tabel perbedaan elektrolit pada senyawa ion, kovalen polar, dan kovalen nonpolar. Jenis senyawa, ion, padatan isolator, lelehan konduktor, larutan konduktor. Kovalen polar, padatan isolator, lelehan isolator, larutan konduktor. Kovalen nonpolar, padatan isolator, lelehan isolator, larutan isolator. Penerapan larutan elektrolit. Kalian pernah mengalami dehidrasi? Dehidrasi adalah keadaan di mana tubuh kita kekurangan cairan. Maka, kita diperlukan untuk mengonsumsi cairan atau larutan oralit. Cairan oralit sendiri terdiri dari air, gula, dan garam dan biasa dikonsumsi untuk mencegah dehidrasi pada orang sering diare dan muntah. Tidak hanya itu, larutan elektrolit juga berguna terkait dengan metabolisme tubuh, seperti sebagai ion pengaktif enzim, melancarkan impuls pada saraf, dan lain-lain.
Selain itu, larutan elektrolit juga banyak digunakan atau diterapkan untuk sel elektrokimia seperti bahan pengisi aki, baterai, dan lain-lain. Macam-macam larutan elektrolit. Yang pertama, larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat adalah larutan elektrolit yang ion-ionnya terurai sempurna. Contoh larutan elektrolit kuat ada beberapa, antara lain asam kuat atau HCl, HN03, H2S04, basa kuat atau Na0H, Mg0H2, CaOH2, dan garam. 2. Larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah adalah larutan elektrolit yang ion-ionnya terurai sebagian atau terurai tidak sempurna. Contoh larutan elektrolit lemah antara lain asam-asam lemah atau asam cuka, H2S, H2C03, dan lain-lain, basa atau NH40H, dan barang-barang rangkap. Berikut ini contoh larutan elektrolit yang dapat teman-teman amati dalam kehidupan sehari-hari. Air, asam sulfat atau H2S04, asam nitrat atau HN03, asam cuka, dan HCl. Larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, karena di dalamnya tidak terdapat ion-ion, sehingga ini adalah kebalikan dari larutan elektrolit. Jika larutan elektrolit adalah konduktor yang dapat menghantarkan arus listrik, maka larutan non-elektrolit adalah isolator, karena tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contoh larutan non-elektrolit, yaitu urea, metanol, etanol, propanol, pentanol, glukosa, dan sukrosa. Reaksi ionisasi. Cuka adalah larutan non-elektrolit. Larutan cuka adalah larutan non-elektrolit karena tidak mengalami ionisasi dan tidak dapat mengantarkan arus listrik. Garam dapur adalah larutan elektrolit lemah. Reaksi ionisasi dari garam dapur adalah NaCl. Karena asam lemah, maka hanya terionisasi sebagian di dalam pelarutnya dan hanya mengantarkan arus listrik yang lemah. Deterjen adalah larutan elektrolit lemah. Deterjen mengandung berbagai macam larutan elektrolit, sehingga di dalam air akan terurai menghasilkan ion positif dan negatif. Akan tetapi, pada larutan deterjen tidak terjadi reaksi ionisasi secara sempurna. Air mineral adalah larutan non-elektrolit. Reaksi ionisasi air H2L, H plus Aki, OH min Aki. Air mineral adalah larutan non-elektrolit sehingga tidak mengalami reaksi ionisasi dan tidak dapat mengantarkan arus listrik. Air gula merupakan larutan non-elektrolit sehingga tidak dapat terurai menjadi ion-ion dan tidak dapat menghantarkan arus listrik. Soda kue adalah larutan elektrolit lemah. Reaksi ionisasi larutan soda kue adalah Na2CO3 plus CO2 plus H20
2NaHCO3. Soda kue mengalami reaksi ionisasi lemah karena hanya terionisasi sebagian di dalam pelarutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.